tajam dari layar laptop telah mengukir dirinya ke dalam retina Aburni, sebuah bayangan hantu yang masih melekat bahkan setelah ia membanting tutupnya. Jari-jarinya masih melengkung dalam pelukan hantu pada keyboard, bergetar, sebuah desahan rendah, serak, keluar dari bibirnya, suara kelelahan yang mendalam bercampur dengan kelegaan yang rapuh, hampir histeris. Ia telah melakukannya. Nyaris saja. Tugas-tugas yang terasa mengerikan dan tak kenal ampun, akhirnya terselesaikan. Saat itulah, dalam keheningan yang menyesakkan di apartemen kecilnya, pandangan pinggir Aburni menangkap sebuah gerakan. Brookie. Ia berdiri di ambang pintu ruang tamu, seorang penjaga yang hening, matanya, yang biasanya penuh rasa ingin tahu yang lembut, kini melebar dengan kekhawatiran yang tak terbaca. Sebuah kejutan dingin, tajam dan tiba-tiba, menjalari Aburni saat ia menyadari Brookie telah melihatnya, menyaksikan perjuangan heningnya. Rasa merinding menjalar di tulang punggungnya, bukan karena dingin, melainkan karena terkuak. Ia tidak sendirian dalam kesakitannya. Seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat, Aburni mendorong dirinya mundur dari kursi meja, kulit usang berderit protes. Ia merentangkan kakinya, kaku dan tidak responsif setelah berjam-jam membungkuk di depan layar yang menyala. Otot-ototnya protes, mengeluarkan serangkaian suara pop kecil yang menyakitkan. Dengan sebuah erangan, ia memutar bahunya, mencoba mengurai simpul-simpul ketegangan yang telah berakar dalam di trapeziusnya. Darahku yang tak berwujud membeku, Aburni menyatakan. Kata-kata itu keluar sebagai bisikan serak, nyaris tak terdengar di atas dengungan pelan kulkas tua. Suaranya, yang biasanya lembut dan merdu, kini pecah, seperti daun kering yang bergesekan di jalan beraspal. Aku baru saja lepas dari ketegangan tinggi. Ia memeluk dirinya sendiri, lengannya menjadi perisai yang lemah terhadap getaran yang masih menjalarinya. Gema hantu dari energi dan ketakutan yang telah mengurasnya selama berhari-hari, berminggu-minggu. Kengerian kegagalan yang mutlak, tidak menyelesaikan tugas-tugas yang menjaga keseimbangan rapuh keberadaannya, telah menjadi kehadiran yang konstan, menggerogoti. Itu adalah pertarungan yang dekat, tarian yang menyiksa di tepi kehancuran. Matanya, masih lebar dan tidak fokus. Seolah melihat melampaui Brookie, melampaui batas-batas apartemen kecil mereka, ke suatu alam yang jauh dan kabur. Aku hampir tak ingat apapun tentang keberadaanku setelah menyelesaikan tugas-tugas itu. Lanjutnya, suaranya mendapatkan kualitas yang aneh, hampir terpisah, seolah ia berbicara tentang orang lain, mimpi yang terlupakan. Kengerian keberadaanku kemudian menerjangku, kepenatan yang mendalam akan kesengsaraan tempatku tinggal, misteri gelap yang menginformasikan semestaku. Brookie, seorang pria jangkung dengan mata yang baik dan lelah serta penampilan yang selalu acak-acakan, tetap diam, siluetnya terbingkai dalam cahaya redup lorong. Ia tidak berbicara, sebuah kebiasaan yang lahir dari bertahun-tahun mengamati dunia batin Aburni yang intens. Ia tahu, lebih dari siapapun, bahwa terkadang, bentuk komunikasi yang paling mendalam terletak pada kehadiran yang hening. Ia hanya mengawasinya, tatapannya tak goyah, jangkar yang hening dalam badainya. Aburni tidak menyadari kekhawatiran Brookie yang tenang, menurunkan lengannya, membiarkan mereka tergantung lemas di sisinya. Gelombang adrenalin awal memudar, meninggalkannya merasa hampa, terkelupas. Dunia seolah miring pada porosnya, dinding-dinding apartemennya yang akrab tiba-tiba terasa asing, dingin, tugas-tugas yang baru saja ia selesaikan bukan hanya pekerjaan. Mereka adalah pengurasan yang berbahaya, serangkaian algoritma kompleks dan analisis data untuk firma keuangan yang bayang-bayang, berisiko tinggi yang membayar dengan sangat baik tetapi menuntut sebagian jiwanya dengan setiap digit yang diproses. Ia telah bekerja jarak jauh untuk mereka selama hampir 2 tahun, sebuah hantu di dalam mesin, keberadaannya terbatas pada kilauan steril layarnya.
Uang itu tidak dapat disangkal baik, cukup untuk menutupi sewa apartemennya yang selangit di distrik kota yang runtuh, cukup untuk mengirim uang kepada orang tuanya yang sakit di pedesaan yang jauh, cukup untuk menjauhkan serigala kemiskinan dari pintunya. Tapi harganya adalah keberadaannya sendiri. Siang harinya melebur menjadi malam, sebuah kabur tanpa batas dari input data, perhitungan kompleks, dan tekanan yang terus-menerus dan menghancurkan dari tenggat waktu yang mustahil. Tidur menjadi kemewahan, makanan hanya sekadar pikiran. Hidupnya di luar laptop telah layu, teman-teman memudar menjadi kenangan yang jauh, hobi-hobi berdebu, warna-warna cerah dunia telah memudar, digantikan oleh logika monokromatis dari spreadsheet dan kode. Setiap transaksi yang berhasil, setiap masalah yang terpecahkan, kurang merupakan kemenangan dan lebih merupakan penangguhan hukuman sementara dari ketakutan yang selalu ada. Kesenangan tempatku tinggal bukan hanya kemiskinan fisik di lingkungannya, lantai yang berderit, atau keran air yang selalu bocor di kamar mandinya. Itu adalah kehampaan internal, erosi spiritual yang datang dengan menjual kecerdasannya, waktunya, esensinya, kepada entitas yang hanya peduli pada angka, pada keuntungan, pada efisiensi. Ia merasa seperti komputer manusia, pikirannya yang organik dipelintir dan dibentuk menjadi mesin yang dingin dan menghitung, misteri gelap yang menginformasikan semestaku, misteri gelap yang menginformasikan alam semestanya, adalah pertanyaan berbahaya yang mulai mengganggunya di jam-jam tenang di antara tugas-tugas. Apa gunanya? Apa makna dari kerja keras yang tak henti-hentinya ini, penderitaan yang disengaja ini? Apakah ini semua yang ada, hanya perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup, untuk akumulasi, untuk rasa aman sesaat yang selalu tampak luput dari genggamannya? Struktur realitasnya terasa tipis, transparan, mengungkapkan jurang kehampaan makna di bawahnya. Ia sering merasa seolah-olah ia hidup di dalam mekanisme yang luas dan acuh tak acuh, sebuah roda gigi yang berputar tanpa henti, tanpa pemahaman akan tujuan utamanya. Brookie berdeham pelan, suara lembut yang menarik Aburni kembali dari jurang monolog internalnya. Ia melangkah sepenuhnya ke dalam ruangan, gerakannya disengaja, tidak terburu-buru. Ia membawa secangkir teh panas, aroma herbalnya menguar di udara, sebuah kenyamanan kecil dalam keheningan yang mencekik. Ia menyodorkannya padanya, tangannya mantap, tatapannya masih dipenuhi kekhawatiran yang tenang dan tak tergoyahkan itu. Aburni melihat cangkir itu, lalu ke wajah Brookie. Ia adalah satu-satunya pengikatnya pada sebuah kemiripan dengan normalitas. Brookie bukan teman serumah. Ia adalah kakak laki-lakinya, seorang pria yang telah mengorbankan ambisinya sendiri untuk merawat orang tua mereka yang semakin tua, dan yang sering mengunjungi Aburni, khawatir akan isolasinya yang semakin meningkat. Ia bekerja sebagai pustakawan yang rendah hati, hidupnya sangat kontras dengan keberadaan digitalnya yang bertegangan tinggi. Ia memahaminya, bukan dengan berbagi perjuangannya, melainkan dengan hanya berada di sana, kehadiran yang mantap melawan kekacauannya. Ia mengambil cangkir itu, jari-jarinya menyentuh jari-jari Brookie. Kehangatan keramik meresap ke dalam tangannya yang dingin, sebuah kenyamanan kecil yang nyata. Terima kasih, Brookie, bisiknya, suaranya masih serak. Brookie tersenyum tipis, sedih. Kau selalu begini setelah proyek besar, Aburni, katanya, suaranya rendah dan menenangkan. Selalu ada jurang di matamu. Aburni mengangguk, tatapannya melayang ke jendela, di mana lampu-lampu kota memudar menjadi cahaya yang jauh, acuh tak acuh. Jurang itu semakin dalam, Brookie. Rasanya aku jatuh ke dalamnya setiap kali aku berpikir aku sudah selesai. Mungkin kau tidak seharusnya terus melakukan ini, Brookie menyarankan dengan lembut, matanya menelusuri garis-garis wajahnya yang cekung, bayangan samar di bawah matanya.
Ada pilihan lain, pilihan lain? Aburni mencibir, tawa pahit keluar dari bibirnya. Pilihan apa, Broky? Kembali ke desa, hidup dari beras dan garam? Menonton orang tua kita menderita karena tidak ada uang untuk obat-obatan mereka? Atau aku harus menjadi asisten toko, menghitung kembalian dengan otak yang seharusnya mengerjakan fisika kuantum? Suaranya meninggi, diwarnai kemarahan yang putus asa. Ini satu-satunya cara, Broky. Satu-satunya cara aku bisa memastikan mereka aman, memastikan kita semua tidak tenggelam. Broky menghela napas, mengusap tangannya melalui rambutnya yang selalu berantakan. Ia tahu argumen Aburni di luar kepala. Ia memahami kesetiaannya yang kuat, sifatnya yang rela berkorban. Ia memikul beban seluruh keluarga mereka di pundaknya yang kurus. Tapi ia juga melihat dampak yang ditimbulkannya. Ada batasnya. Aburni, ia bersikeras dengan lembut. Batasan untuk apa yang bisa ditanggung jiwa seseorang. Kau sedang mengikis dirimu sendiri. Aburni menyesap tehnya perlahan. Kehangatan itu adalah kenyamanan sesaat melawan ketakutan dingin yang meresapinya. Mengikis, memang. Rasanya seperti setiap sel dalam diriku berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka hanya melihat keberhasilan, angka-angka yang memuaskan. Ia berjalan menuju jendela, cangkir digenggam erat di tangannya. Kota mendengung di bawah, seekor binatang yang acuh tak acuh. Kau tahu, Broky, saat aku bekerja, aku masuk ke mode autopilot. Aku mematikan semua yang lain. Perasaan, pikiran, bahkan ingatan. Aku hanya berfungsi seperti robot. Dan ketika aku selesai, tiba-tiba semua itu kembali. Gelombang kesadaran yang mengerikan tentang betapa kosongnya aku, betapa tidak nyatanya hidupku. Itulah kengerian keberadaan yang kusebut tadi. Misteri gelap bukan hanya filosofis. Itu pribadi. Itu adalah perasaan bahwa hidupnya, tanpa koneksi atau tujuan sejati di luar kelangsungan finansial, adalah ilusi yang kejam. Ia telah unggul secara akademis, bermimpi menjadi seorang ilmuwan, menyumbangkan sesuatu yang bermakna bagi dunia. Sebaliknya, ia adalah roda gigi yang berfungsi tinggi dalam mesin tanpa jiwa. Pikirannya yang brilian direduksi menjadi instrumen penciptaan kekayaan abstrak. Inilah kesengsaraan tempatku tinggal, bukan hanya ruang fisik, tetapi penjara mental dan spiritual yang telah dibangunnya sendiri, bata demi bata. Dengan setiap tugas yang berhasil, aku mulai berpikir. Aburni melanjutkan, suaranya nyaris berbisik, bahwa semesta ini, semestaku, tidak dibangun di atas kebahagiaan atau tujuan, tapi di atas sebuah rahasia gelap. Sebuah janji palsu tentang kebebasan yang bisa dibeli. Bahwa harga dari segalanya adalah dirimu sendiri. Broky melangkah di sampingnya, meletakkan tangan yang menghibur di bahunya. Jangan biarkan mereka mengambil itu darimu, Aburni. Jangan biarkan pekerjaan ini mencuri jiwamu. Kau lebih dari sekadar angka dan data. Aburni berbalik. Matanya kini menyala dengan intensitas putus asa. Tapi apa gunanya jiwa ini, Broky?